Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya dengan nama channel yang masih sama dengan nama saya Sendoki. Jadi pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari video saya sebelumnya. Dan saya berterima kasih kepada kalian karena kalian memberikan saya ide-ide gitu untuk bikin konten, ya nggak sih? Oke, jadi pertanyaannya itu tentang, kalau nggak salah ya, gemuknya untuk apa, dan fannya mati itu bisa dibenerin nggak? Pokoknya banyak lah, saya juga lupa sih pertanyaannya. Tapi semua pertanyaan itu akan jadi satu di video saya ini, karena pada dasarnya salah satunya membersihkan fan itu sendiri. Cuma dua aja sih alatnya, simple. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini dia alatnya. Sebentar, saya liatin di sini aja. Ini dia. Tada. Oke, jadi alatnya itu cuma gemuk sama ini pencapit. Ya, kalau nggak punya bisa pakai jarum atau ya apalah yang mirip-mirip dengan ini dan ini. Oke, langsung aja kita mulai. Saya berani bilang ya, 90% fan itu mekanismenya sama, men. Saya berani bilang gitu karena kebanyakan fan yang saya temuin ya emang gini. Jadi 98% lah, 98% mekanismenya sama. Kalau di depan biasanya merek, dan di belakang itu biasanya spesifikasi fan-nya ya, sama daya yang diminta sama fan-nya itu sendiri. Nah, yang di belakang ini kalian tinggal congkel stikernya, dan kalian bakal lihat di belakang ini. Bentar. Nih, di belakang ini tuh ada kayak lingkaran gitu. Itu sebenarnya yang putih ini kalian bisa bongkar, men, bisa lepas. Oke, kita lihat aja langsung. Cukup susah, kayaknya kita harus cut ini deh. Oke, kebongkar. Kalian bisa lihat ya. Ya, jadi itu pengunci fan-nya, pengunci baling-balingnya, men. Cuma berupa plastik ya, karena RPM fan yang saya bongkar ini RPM-nya kecil, sekitar 1200 lah. Nah, tergantung juga RPM-nya. Kalau misalnya RPM-nya di atas 2000, itu biasanya pengaitnya itu bukan plastik lagi, men. Ini kan plastik nih. Nih, plastik nih. Bentar. Ini plastik, coy. Yah, hilang dong. Yah, gagal ngonten dah anjir. Ya udah gini aja lah. Setelah itu terlepas, baling-balingnya bakal gampang dilepas, men. Seperti ini. Tuh kan, gampang banget kan? Easy. Nih. Jadi kalau misalnya turunnya jauh seperti dari 2000 rpm ke 1500, itu salah satunya penyebabnya itu kotor, men. Di tengah-tengah ini kotor. Jadi ini yang harus kita bersihin. Tuh, bisa kalian lihat. Ini tuh kotor, coy. Kotor, dan di sini juga kotor biasanya. Nah, dan beberapa kasus itu besi magnetnya di sini tuh karatan, men. Di sini tuh karatan, jadi mau nggak mau ya kalian harus bersihin lah. Dan itu sangat mengganggu. Nah, sebagai catatan, ketika kalian membongkar, hati-hati, jangan sampai jatuh lagi kayak tadi. Di sini ada ring biasanya. Oh, yang ini nggak ada. Ya, beberapa fan bagus biasanya ada ringnya. Ini fan cuma 20 ribuan anjir. Dan pada saat kalian bongkar penguncinya tadi, itu hati-hati, men. Bearingnya ini, dia bakal gampang bengkok biasanya kalau saya tusuk. Jadi hati-hati pas bongkarnya, pas ngelepas penguncinya itu hati-hati. Jadi ya gitu dah. Jadi itu aja sih sebenarnya, cukup mudah kan? Dan setelah kebongkar, kalian cukup kasih, iya, aduh, ini harusnya disensor sih. Iya, grease atau gemuk ya. Kenapa saya nggak pakai oli biasa? Karena kemungkinan nyipratnya itu lebih besar, men. Kalau pakai gemuk itu ya hampir nggak nyiprat sih, karena emang harusnya gemuk sih, bukan oli. Kalian ambil aja sedikit, kalian olisin ke sini. Tuh. Sebenarnya cukup mudah sih caranya. Kalian olesin ke sini, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu ya udah, pasang lagi. Ya nggak sih? Di bagian sininya juga jangan lupa dikasih grease ya. Dikasih gemuk ya. Beberapa fan yang mahal ya, biasanya di dalam sini tuh ada sejenis pir di dalam sini.
Dan yang ini yang saya punya ini bukan pir tapi kayak karet gitu. Saya dapat bongkar fan RPM 3000 yang saya pakai ini, itu ada apa sih istilahnya, ada ya pir di tengahnya, sama magnetnya itu lebih tebal men, lebih tebal sama gaya magnetnya itu lebih kuat. Jadi semakin gede RPM-nya kayaknya partnya semakin banyak sih. Dan di sini biasanya ada ring tambahan. Beberapa fan yang mahal ya, bukan yang mahal sih, RPM besar atau yang bagus lah. Oke, setelah semua digrease, digemuin, dioliin, kita tinggal pasang gini doang sih. Tuh. Dan jangan lupa dibersihkan ya. Biasanya itu ada rambut-rambut di dalam sini nih. Biasanya ada rambut men di dalam sini atau debu-debu yang menumpuk gitu. Jadinya dia bakal kelilit di sini nih. Nih, kelilit di sini nih. Itu bahaya tuh. Saya nggak bersihin ini karena emang ini nggak kepake men. Dan perlu diketahui, fan saya itu udah lama. Dari selama saya bangun PC pertama, saya nggak pernah ganti fan yang 2000 RPM, kecuali yang 3000 RPM ya. Saya baru beli sih 3000 RPM. Saya mau cari ceilingnya dulu. Karena ceilingnya nggak dapet, saya contohin fan selanjutnya ya. Jadi pasang aja seperti semula dan jangan lupa ditutup lagi biar debunya itu nggak masuk. Kalau debunya masuk ya percuma di servis ya nggak sih. Kalau dari sini sih kemungkinan sedikit masuk fan-nya ya. Tapi kalau dari sini kebuka ya lebih banyak sih masuknya. Oke. Mungkin itu aja ya cara bersihin fan. Simple. Simple sih, cuma ini beneran men. Saya bertahun-tahun belum pernah yang namanya kena fan rusak atau macet. Apalagi performanya turun. Itu saya rasa belum sih sejauh ini. Oke. Terima kasih, itu aja video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau sosial media saya di deskripsi ya. Itu juga kalau saya sempat balas ya. Karena selain vlogging saya juga sibuk dengan dunia nyata man. Thank you, jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye bye. Pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, my whole guy.